Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Anis Rahmawati, NIM T2017-7061 dari Program Studi Tadris Matematika IAIN Jember. Untuk materi pada hari ini yaitu transformasi geometri terkait translasi atau pergeseran. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang akan kita pelajari pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, transformasi geometri ini memiliki 4 bagian, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kemudian memiliki komposisi transformasi dan penyelesaiannya. Kompetensi dasar 3.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kompetensi inti 3.5.1 menganalisis sifat-sifat translasi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada bidang koordinat dengan tepat. 3.5.2 menghubungkan konsep translasi terkait dengan konsep matriks dengan tepat. 3.5.3 menemukan bayangan hasil translasi dengan menggunakan matriks dengan benar. 4.5.1 memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan translasi menggunakan matriks dengan benar. Coba kamu amati benda-benda yang bergerak di sekitar kamu. Benda-benda tersebut hanya berubah posisi tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Sebagai contoh, kendaraan yang bergerak di jalan raya, pesawat terbang yang melintas di udara, bahkan diri kita sendiri yang bergerak kemana saja. Nah, sekarang kita akan membahas pergerakan objek tersebut dengan pendekatan koordinat. Kita asumsikan bahwa pergerakan ke arah sumbu X positif adalah ke kanan, pergerakan ke arah sumbu X negatif adalah ke kiri, pergerakan ke arah sumbu Y positif adalah ke atas, dan pergerakan ke arah sumbu Y negatif adalah ke bawah. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan translasi? Jadi, translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu, di mana jarak atau arah tertentu dapat diwakili dengan ruas garis berarah atau suatu pasangan bilangan AB. Masalah 4.1. Titik A 4,-3, titik B 6,-2, dan titik C 5,0 bergerak ke kiri 6 langkah dan ke atas 5 langkah. Coba kamu sketsa pergerakan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Dapatkah kamu temukan proses pergerakan titik tersebut? Kita asumsikan bahwa pergerakan ke arah sumbu X positif adalah ke kanan, pergerakan ke arah sumbu X negatif adalah ke kiri, pergerakan ke arah sumbu Y positif adalah ke atas, dan pergerakan ke arah sumbu Y negatif adalah ke bawah. Ayo kita sekarang coba untuk mengerjakan masalah 4.1 dan ikutilah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, gambarlah titik A 4,-3, titik B 6,-2, dan titik C 5,0 pada koordinat kartesius. Kemudian yang kedua, pada pergeseran pertama, titik A 4,-3 bergerak ke kiri sejauh 6 langkah dan ke atas sejauh 5 langkah. Kemudian beri nama titik tersebut A aksen.
Nah, jika sudah, lakukan langkah yang sama untuk titik B dan C. Nah, jadi dari hasil pengerjaan sebelumnya bisa kita dapat koordinat bayangan translasi segitiga ABC. Nah, pada titik awal A 4,-3 kita akan translasikan bahwa negatif 6 itu dapat dari arah ke kanan, arah ke kiri dari sumbu X. Kemudian untuk yang sumbu Y yaitu 5 itu didapat dari arah sumbu Y ke atas. Nah, jadi untuk prosesnya yaitu 4 ditambah negatif 6, negatif 3 ditambah 5, dan titik akhirnya yaitu negatif 2, 2. Untuk mencari titik akhir dari titik B dan titik C, bisa kita ikuti proses dari contoh titik yang A. Masalah 4.2. Perhatikan gambar di samping. Sebuah lukisan pesawat terbang digeser pada bidang koordinat kartesius. Dapatkah kamu tentukan arah dan besar pergeserannya? Nah, koordinat bayangan hasil translasi lukisan pesawat terbang ABCD. Untuk titik awal dari titik A yaitu negatif 6, negatif 4, di mana titik akhirnya yaitu A aksen 1,3. Nah, jadi untuk prosesnya yaitu 1, 3 sama dengan 7, 7 ditambah negatif 6, negatif 4. Maka translasinya yaitu 7,7. Untuk titik B, titik C, dan titik D bisa kalian kerjakan mengikuti cara dari titik A. Baik, jadi hasil dari koordinat bayangan translasi lukisan pesawat terbang ABCD yaitu bisa dilihat seperti pada layar, yaitu translasinya 7,7. Untuk mencari titik akhir dari titik B dan titik C, bisa kita ikuti proses dari contoh titik yang A. Bangun yang digeser atau translasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B menghasilkan bayangan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Dapat dituliskan dengan A, titik A, X, Y ditranslasikan terhadap A, B, maka akan menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Caranya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. Perhatikan penjelasan berikut ini. Translasi oleh A, B dapat ditulis dengan T sama dengan A, B. Jika titik P, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, maka diperoleh titik P aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian X aksen sama dengan X ditambah Y A, dan Y aksen sama dengan Y ditambah B. Jadi P aksen bisa disebut sebagai bayangan dari titik P. Hitungan di atas dapat ditulis P, titik P, X, Y ditranslasikan oleh A, B, maka akan menghasilkan P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B, di mana A merupakan jarak perpindahan secara horizontal dan B merupakan jarak perpindahan secara vertikal. Contoh permasalahan, titik M 4,3 ditranslasikan oleh titik T negatif 2,5. Tentukan bayangan titik M. Nah, penyelesaiannya yaitu
titik M 4,3 ditranslasikan oleh negatif 2,5, maka akan menghasilkan M aksen, X aksen, Y aksen. Nah, mari kita kerjakan dengan cara X aksen, Y aksen sama dengan negatif 2,5 ditambah 4,3, maka X aksennya yaitu 2 dan Y aksennya 8. Jadi bayangan titik M adalah M aksen sama dengan 2,8. Contoh selanjutnya, jika persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 ditranslasikan oleh T negatif 1,3, tentukan bayangan dari persamaan lingkaran tersebut. Penyelesaian. Misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan K sedemikian hingga M, X, Y ditranslasikan terhadap negatif 1,3, maka akan menghasilkan M aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kita kerjakan X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1,3 ditambah X, Y. X aksen, Y aksen sama dengan X aksennya yaitu X dikurangi 1 dan Y aksennya yaitu Y ditambah 3. Kita tentukan X dan Y nya. Karena X aksen sama dengan X dikurangi 1, maka X nya yaitu X aksen ditambah 1 dan Y aksennya sama dengan Y ditambah 3, maka untuk nilai Y nya yaitu Y aksen dikurangi 3. Selanjutnya yaitu substitusikan X dan Y ke garis K, maka ditemukan persamaan garis K setelah ditranslasi, yaitu tadi kan persamaannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, kita masukkan nilai X dan Y nya. X kuadrat, maka untuk nilai X nya yaitu X aksen ditambah 1 kuadrat ditambah nilai Y nya kita masukkan yaitu Y aksen dikurangi 3 di kuadrat sama dengan 25. Selanjutnya yaitu kita operasikan. Nah, maka hasilnya yaitu X aksen kuadrat ditambah 1 ditambah Y aksen kuadrat ditambah 9 sama dengan 25. Nah, kita untuk nilai satuannya ditambah dulu. 1 ditambah 9, 10, kemudian pindah ruas ke kanan. Maka 25 dikurangi 10 yaitu 15. Nah, jadi hasilnya yaitu X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat sama dengan 15. Nah, jadi bayangan dari persamaan lingkaran tersebut adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 15. Untuk selanjutnya yaitu silakan kerjakan latihan soal berikut ini untuk menambah pemahaman kalian terkait materi translasi. Baik, itu saja materi terkait translasi atau pergeseran. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu refleksi atau pencerminan. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan, tetap semangat. Baik, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.